Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Oke teman-teman, kali ini mulai rangkaian aneka kue-kue lebaran ya. Di sini Resep Papa mau bikin spesial resep 3 kue kering premium dari satu adonan. Jadi dari satu adonan ini bisa jadi nastar, kemudian tamprin, coklat, dan satunya adalah wafer cookies. Nah, langsung saja ke bahan-bahannya. Di sini kita gunakan 700 gram terigu, ini protein sedang, dan 50 gram maizena. Sudah disangrai ya dengan api kecil selama 10 menit. Ini sudah dingin, kita tiriskan dan sudah diayak. Kemudian di sini kita gunakan 500 gram campuran margarin dan butter. Ini komposisinya 50-50. Jadi 250 gram butter, 250 gram margarin. Kemudian ada 2 kuning telur, susu bubuk 50 gram dan gula pasir 120 gram. Halus ini di blender ya. Di sini untuk tambahannya selain nanas untuk nastar, kemudian coklat filling dan wafer serta keju. Langsung kita ke tahap pembuatan. Oke, ke tahap pembuatan. Di sini resep Papa siapkan bowl mixernya. Di sini resep Papa pakai mixer ya. Masukkan campuran margarin dan butter, kemudian juga gula halus. Ini resep Papa pakai gula pasir yang di blender ya, teman-teman. Kemudian di sini resep Papa sudah siapkan mixernya. Di sini resep Papa pakai Mito MX 700 heavy duty. Jadi stand mixer ini multifungsi banget ya teman-teman. Bisa untuk roti, donat, cake, dan kue kering. Nah, ini adalah pengaduknya pakai Wix. Jadi yang teman-teman punya stand mixer, punya pengaduk seperti ini dan gak pernah dipakai, itu fungsinya untuk kue kering. Jadi untuk membuat kue kering. Nah, ini kita pasang aja seperti ini. Kemudian kita akan mix dengan kecepatan sedang. Nah, kita mix saja dulu sampai teksturnya creamy ya. Cukup sampai creamy saja, jangan sampai mengembang. Nah, karena nanti hasilnya akan lumer ya. Jadi ketika dibulatkan itu nggak bisa, malah melebar gitu teman-teman. Nah, ini kita aduk aja. Nah, biar keaduk rata, ini wadahnya kita putar kunciannya, kemudian diangkat sampai agak menempel. Jadi biar rata. Kalau sudah kira-kira creamy, turunkan kecepatannya, kemudian kita masukkan telur satu per satu. Nah, seperti ini ya. Aduk saja sampai tercampur rata, kira-kira telurnya sudah menyatu hilang gitu. Oke, kalau sudah nggak perlu waktu lama teman-teman, seperti ini ya. Kita masukkan susu bubuk dan terigunya. Ini kita lepas dulu biar gampang ya. Jadi dengan Mito MX 700 ini keren banget buat ngadon-ngadon seperti ini, muat banyak dan nggak perlu repot-repot ngaduk manual ya. Kalau sudah, ini kita nyalakan lagi pengaduknya, mixernya. Kita aduk saja hingga adonannya tercampur rata. Nggak perlu sampai menggumpal seperti adonan roti ya teman-teman ya. Jadi adonan cookies ini nggak ribet. Nah, misal ada yang ngendap-ngendap di pinggir, kita tengahkan pakai spatula atau solet ya. Nah, kita aduk lagi seperti ini teman-teman. Nah, sudah mulai menggumpal ya tuh. Nah, seperti ini sudah cukup. Jadi nggak perlu sampai nunggu menyatu adonannya. Seperti ini sudah cukup, nggak butuh waktu lama kalau kita menggunakan mixer. Jadi recommended banget ya. Nah, ini sudah jadi adonannya, lanjut kita pindahkan. Jadi praktis sekali menggunakan Mito MX 700 heavy duty. Itu mantep banget, hasilnya tercampur rata ya. Nah, ini kita adonannya sudah bagi menjadi 3, masing-masing beratnya sekitar 450 graman. Tapi sesuaikan saja mau yang lebih banyak mana, silahkan. Nah, pertama kita akan buat untuk tamprin coklatnya ya teman-teman. Maaf kalau pengucapan cookiesnya salah ya. Ini resep Papa pakai kira-kira pakai sendok, kurang lebih ya setengah sendok ya teman-teman. Untuk berat ukuran tinggal sesuaikan masing-masing. Nah, ini kita bagi kemudian dibulatkan saja langsung.
Nah, kita lanjut sampai selesai. Kalau sudah seperti ini, kita siapkan keju cheddar yang sudah diparut tipis-tipis. Kemudian ini putih telur ya teman-teman ya. Putih telur tadi, yang kuning telurnya kita celupkan untuk perekatnya. Nah, kita celupkan saja seperti ini. Sebenarnya nggak pakai taburan keju pun nggak masalah, atau keju cheddar parutnya langsung diaduk di adonan itu bisa banget. Nah, ini resep papa pakai cara yang seperti ini ya. Kalau sudah celupkan, kita balurkan. Kemudian tata di loyang. Oke, kita lanjutkan sampai selesai. Oke teman-teman, ini yang sudah ditata kurang lebih jadi 2 loyang seperti ini ya. Ini lumayan besar ukurannya. Selanjutnya kita akan mulai memanaskan oven. Di sini resep papa pakai oven yang keren banget dari Mito Fantasi 2, atau ini pembaruan dari Mito Fantasi yang sebelumnya ya. Jadi keren banget, oven listrik 33 liter, muat ukuran loyang sampai 30 cm, dan ini bonusnya dibanding yang fantasi pertama itu pemanas atas bawah itu bisa di style berbeda, jadi seperti oven deck. Juga ada fungsi fermentasi mempercepat waktu proofing, panasnya merata banget, dan loyangnya ini dapat 2, jadi lengkap banget ya. Ini resep papa panaskan di suhu 120 derajat atas bawah. Kita pakai suhu rendah dulu. Nah, kemudian sambil menunggu panas kita akan pipihkan seperti ini ya teman-teman. Ini manual saja. Kita pipihkan melebar dan lebih cekung bagian tengahnya. Untuk cara memipihkan sesuai selera aja. Ini bisa diambil dipipihkan dulu pakai tangan lebih cepat. Oke, ini sudah semua ya teman-teman. Ini kita akan oven dulu kurang lebih selama 20 menit di suhu rendah ya, 120, tapi tetap sesuaikan dengan oven masing-masing. Bisa ringnya biasanya antara 120 sampai 140 derajat. Nah, ini kita susun di rak tengah dan atas seperti ini. Kita oven selama 20 menit, kemudian di kira-kira 10 menit kita tukar posisi, yang bawah tukar atas, atas tukar bawah. Oh ya, jangan lupa loyangnya itu dioles margarin tebal ya biar nggak lengket. Nah, kita tunggu saja sampai selesai. Oke teman-teman, ini yang sudah 20 menit kita keluarkan dari oven. Selanjutnya ini resep papa akan beri isian. Nah, di sini resep papa pakai coklat filling ya teman-teman. Tapi bisa sesuaikan selera masing-masing. Biasanya ada selai strawberry, blueberry, dan lainnya. Nah, kita taruh di tengah secukupnya, lakukan sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai teman-teman, selanjutnya kita akan oven lagi, sama ditaruh di rak tengah dan atas. Namun di sini beda suhunya ya teman-teman ya. Bagian atas, pemanas atas itu dinaikkan suhunya menjadi sekitar antara 170 sampai 180 derajat Celcius, sesuaikan. Jadi biar bagian atasnya kecoklatan gitu. Jangan lupa ditukar posisi. Misal kita pengovenannya sesuaikan waktunya. Kalau bagian atasnya sudah kecoklatan, kita tukar posisi seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah matang dua-duanya ya. Ini posisi sudah ditukar posisi, sudah merata. Kita keluarkan saja dari oven. Oke teman-teman, ini dia tampring coklatnya, mantep banget. Lanjut kita akan bikin yang wafer cookies atau nastar wafer. Ini kita siapkan plastik, ini di belah tengah ya, seperti ini teman-teman. Kemudian siapkan adonannya, ambil secukupnya, lalu gilas tipis. Nah, ditekan-tekan seperti ini.
sampai kira-kira bisa menutupi wafer ya teman-teman ya. Nah ini dilipat ujungnya biar bisa rata ujungnya. Nah plastiknya dilipat ketutupan kemudian ditekan seperti ini. Nah kalau sudah rata pinggir-pinggirnya lanjut dipipihkan melebar ya, melebar. Kalau sudah kita buka plastiknya seperti ini lalu masukkan wafernya. Perhatikan letaknya ya. Usahakan nanti pas dilipat itu langsung menutup semua. Di sini resep papa kesalahannya itu terlalu tengah naruhnya. Jadi ketika dilipat seperti ini, nah dilipat seperti ini itu enggak nutup semua. Nah jadi yang benar itu ketika dilipat itu langsung ketutup semua. Jadi ketutup semua sampai pinggir. Ini pun masih harus dilipat 2 kali ya teman-teman ya. Nah harus dilipat seperti ini, harusnya enggak seperti ini. Jadi ketika dilipat langsung ketutup dan sisanya bisa kita potong, kita sisihkan. Nah kalau sudah kita tekan-tekan, kemudian bisa kita potong. Mau dipotong ukuran besar satu-satu seperti tadi atau dibagi 2 terserah teman-teman. Jadi resep papa motongnya dibagi 2. Nah ini resep papa motongnya pakai pisau dari stain cookware ya. Ini tajam banget jadi mudah sekali buat memotong. Oke kalau sudah seperti ini, ada yang lupas ya teman-teman ya, nanti kita rapihkan nggak masalah. Nah ini kita rapikan dulu yang lupas. Oke jadi seperti ini ya, langsung tata di loyang. Nah seperti ini langsung disusun saja teman-teman. Loyangnya jangan lupa tetap diolesi margarin ya. Lanjut sampai selesai. Kalau sudah semua seperti ini, selanjutnya akan kita oven ya. Di sini teknik ovennya berbeda dengan sebelumnya. Resep papa pakai cara pengovenan untuk nastar. Jadi perhatikan ya teman-teman. Nah ini kita masukkan saja ke dalam loyang lagi. Ke dalam oven teman-teman. Nah resep papa itu lebih di awal itu fokus menggunakan pemanas atas. Jadi ini kita setel saja pemanas atas itu suhu tinggi di kisaran 180 derajat sesuaikan. Nah ini akan di oven sampai bagian atasnya kecoklatan. Nanti kalau bagian atasnya sudah kecoklatan, loyang atas ini kita keluarkan, kemudian yang bawah itu naikkan ke atas. Untuk suhu bawah itu kalau mau dimatikan nggak apa-apa, kalau mau di setel ya suhu paling rendah 100 derajat aja ya. Oke, kita tunggu hingga matang bagian atasnya. Oke teman-teman, ini bagian atasnya sudah agak kecoklatan. Pokoknya agak kecoklatan dikit ya, jangan sampai gosong. Nah seperti ini. Waktu pengovenannya sesuaikan, usahakan jangan lebih dari 10 menit biar nggak pecah retak-retak gitu. Nah kalau sudah ini lakukan sampai selesai. Ini kita naikkan yang loyang bawah biar kecoklatan juga. Sambil menunggu dingin, ini resep papa akan buat olesannya ya, olesan telurnya. Ini juga nanti buat olesan nastar. Bahannya sangat mudah, cukup pakai 2 kuning telur dan minyak 2 sendok. Nah nanti diaduk rata seperti ini. Tapi untuk mengolesnya itu harus benar-benar sudah dingin, minimal ya hangat-hangat kuku gitu. Jangan pas panas ya. Nah ini juga sudah dingin teman-teman wafer cookiesnya. Kemudian ini resep papa akan oles secara merata saja. Ini seperti ngoles nastar ya teman-teman. Mau di double boleh, nggak boleh. Ini resep papa nggak usah di 2 kali olesan ya, sekali aja.
Nah, ini kita oles sampai selesai biar hasilnya cakep teman-teman. Kalau sudah dioles semua, lanjut kita akan oven lagi selama 15 sampai 20 menit, sesuaikan aja suhu pemanas bawah ya, lebih fokus pemanas bawah. Nah, di sini resep Papa setel pemanas bawahnya 120 sampai 130 derajat. Kira-kira sampai kecoklatan saja bagian bawahnya. Nah, bagian atas itu bisa di off kan, atau ini kan bisa di setel beda, jadi atasnya 100 derajat aja suhu rendah. Kita akan oven sampai matang. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah matang, dua-duanya sudah ditukar posisi juga. Ini langsung kita angkat saja dari oven, tuh mantep banget ya. Oke, sambil nunggu dingin, ini untuk adonan nastarnya sudah dibagi-bagi. Nah, ukurannya sesuaikan aja. Caranya seperti ini menyetaknya. Kita pipihkan sampai bisa menutupi kulit isian ya, teman-teman ya. Jadi sampai bisa menutupi isian nastarnya, kemudian dirapatkan, kemudian digulung-gulung. Nah, dari gulung-gulung inilah akan terbentuk permukaan yang halus karena kena panas dari tangan ya, teman-teman ya. Nah, oke, kalau sudah tuh hasilnya bagus mulus ya, walaupun tadi awalnya kelihatan retak-retak. Nah, kita coba lagi, kita pipihkan pokoknya sampai bisa menutupi seluruh isian nastarnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita gulung-gulung aja sampai permukaannya halus. Tuh, gampang kan? Nah, ini kuncinya di sini di tadi ya, pengadukan margarin. Kalau pengadukan sampai over mixing itu bisa membuat adonannya nggak bisa digulung, jadi lumer gitu, lembek banget. Nah, kalau sudah seperti ini jadi dua loyang ya. Nah, tapi posisi caranya kan ngovennya sama seperti wafer cookies tadi. Kita pakai pemanas atas dulu, suhu tinggi 180 derajat. Waktunya usahakan di bawah 10 menit gitu. Nah, sampai bagian atasnya agak kecoklatan. Sambil menunggu, kita akan lanjut menyelesaikan ngisi ya. Nah, teman-teman, ini bagian atasnya sudah selesai tuh, sudah sedikit kecoklatan seperti ini. Kemudian kita dinginkan, sambil nunggu dingin kita masukkan lagi yang kloter kedua, ini loyang kedua. Masih pakai pemanas atas ya. Kita tunggu hingga matang, keluarkan lalu tunggu dingin. Oke teman-teman, ini sudah dingin. Selanjutnya kita akan beri olesan kuning telurnya ya teman-teman. Nah, seperti ini sama seperti tadi ngolesinnya. Teman-teman bisa satu kali oles atau dua kali oles. Misal kalau sekali oles kelihatannya belum merata atau belum glowing banget, bisa dua kali oles. Caranya kita ngoles dari awal sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita urutkan dari pertama lagi. Nah, seperti itu ya. Ini mantep banget, wanginya udah kemana-mana. Kita akan oles sampai selesai. Kalau sudah dioles semua, lanjut kita oven dengan pemanas bawah saja sebenarnya ya teman-teman. Suhu rendah 120 derajat. Waktunya sesuaikan, kira-kira sampai bawahnya kering. Nah, ini sambil nunggu kita akan oles lagi yang loyang kedua ya. Nah, oke, ini kurang lebih sudah 15 menitan ya teman-teman. Ini sudah matang, ini bagian bawahnya sudah kecoklatan. Kita angkat, kemudian lanjut kita akan oven lagi yang kedua. Kalau misal 2 atau 3 susun, ini bisa sampai 3 susun ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan cara ditukar, dibolak-balik sampai matangnya merata, dan pastikan olesannya itu sampai kering biar enggak cepat berjamur ya. Mantep banget teman-teman, yang sudah matang tuh siap untuk didinginkan dulu ya, masih panas. Oke, ini dia yang sudah matang semua, sudah dingin juga, sudah ditata di toples juga. Jajaran kue kering yang premium dari satu adonan teman-teman.
nastar, wafer cookies, dan tamprin coklat. Tamprin. Ini mantep banget. Untuk penyusunan toples dan tips agar nggak hancur saat pengiriman di next video ya. Ini fokus ke icip-icip cookiesnya aja. Ini mantep banget pokoknya. Nah ini langsung kita akan coba ya. Di sini resep papa bikin videonya ini pas malam, jadi pas bisa ngicip-icip ya teman-teman. Nah pertama ini kita coba yang wafer cookiesnya, mantep banget kan ya. Kita coba aja. Bismillah. Seriusan teman-teman, kulitnya lumer ketika digigit, kemudian berpadu dengan renyahnya wafer. Pokoknya ini recommended banget, rasanya enak. Dan ini yang jadi primadona biasanya lebaran yaitu nastar. Lihat isiannya melimpah, kita coba. Ini bener-bener teman-teman enak banget. Jadi hasilnya itu ketika digigit itu langsung nyes di mulut gitu ya. Dan selainya juga nggak kering banget, jadi creamy gitu teman-teman. Mantep banget. Dan ini juga tamprin coklatnya, kita coba lagi. Mantap ini. Bismillah. Ini perpaduan gurih, manis, dan nyoklat ya teman-teman. Jadi enak banget seriusan. Nah ini dia jajaran kue kering lebarannya. Dari satu adonan, dari satu resep ini bisa jadi kurang lebih 5-6 toples ya teman-teman. Toples ukuran setengah kilo seperti ini. Nah pokoknya ini recommended banget buat dicoba di rumah. Bisa untuk mengisi toples lebarannya ataupun ide jualan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.